Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Arni Widyastuti, Anissa Nada Husna, Rasendria Hema, Aini Rahmawati, Erlin Mahfudhoh, dan Diki Andika akan mempresentasikan materi tentang aplikasi sistem informasi pada fungsi organisasi. Penerapan sistem informasi pada fungsi organisasi terdapat dua cara, yaitu internal yang diterapkan dalam fungsi atau tingkat organisasi. Secara internal, sistem informasi diterapkan dalam fungsi atau tingkatan organisasi, dan sedangkan secara eksternal, sistem informasi ditarik keluar agar dapat menjangkau pihak-pihak eksternal seperti pelanggan. Yang kedua adalah sistem pengolahan transaksi. Sistem ini mencatat transaksi-transaksi bisnis yang terjadi, kemudian mencatatnya di dokumen-dokumen dasar, memasukkannya ke dalam sistem informasi, merekam ke basis data, dan kemudian mengolah menjadi informasi-informasi pencatatan nilai yang berbentuk laporan. Laporan tersebut kemudian dapat digunakan oleh tiga pihak. Yang pertama adalah pihak yang bertransaksi, contohnya pelanggan. Yang kedua adalah stakeholder, dan yang ketiga adalah manajer-manajer level bawah. Di slide 4 ada komponen sistem informasi pada fungsi organisasi. Sistem informasi pada fungsi organisasi memiliki 6 komponen, yakni input, model, output, teknologi, basis data, dan kontrol. Keenam komponen ini saling berkaitan, dan kemudian disebut dengan sistem informasi fungsional. Di slide 5 ada sistem informasi fungsional, adalah sistem yang berfungsi untuk menyediakan informasi kepada manajer-manajer fungsi. Seperti yang dapat kita lihat pada gambar, sistem informasi akuntansi berada di bagian terbawah bagian, yang berarti sistem informasi akuntansi mendasari semua sistem-sistem informasi. Maka, suatu organisasi atau perusahaan yang ingin membangun sistem informasi manajemen disarankan untuk terlebih dahulu membangun sistem informasi akuntansi yang baik. Di slide 6, ada bagian sistem informasi fungsional. 1. Sistem informasi akuntansi atau SIMAK atau SIA. Sistem informasi akuntansi merekam dan melaporkan transaksi bisnis dan aliran dana yang dibutuhkan dalam organisasi, serta membuat laporan keuangan organisasi. Tujuan utama sistem informasi akuntansi ada 3, yakni mendukung operasi sehari-hari, mendukung pengambilan keputusan manajemen, dan memenuhi kewajiban yang berhubungan dengan pertanggungjawaban. Sistem informasi akuntansi memiliki beberapa sistem bagian yang berupa siklus-siklus akuntansi, yaitu 1. Siklus pendapatan, yang menunjukkan prosedur akuntansi dari sumber data sampai ke proses pencatatan atau pengolahan akuntansinya. 2. Siklus pengeluaran kas, yang merupakan prosedur pengeluaran kas dari proses pembelian sampai ke proses pembayarannya. 3. Siklus konversi, yang merupakan siklus produksi dari bahan mentah sampai ke barang jadi. 4. Siklus manajemen sumber daya manusia, yang melibatkan prosedur penggajian. 5. Siklus buku besar dan pelaporan keuangan, yang berupa prosedur pencatatan atau perekaman ke jurnal dan buku besar, dan pencetakan laporan-laporan keuangan yang datanya diambil dari file buku besar. Yang kedua adalah sistem informasi pemasaran atau SIMPEM. Sistem ini mendukung perencanaan, kontrol, dan pemrosesan transaksi yang dibutuhkan untuk penyelesaian aktivitas pemasaran. Contohnya adalah manajemen penjualan dan promosi. Pada gambar dapat kita lihat pada komponen input pemasaran, data sistem informasi pemasaran diperoleh dari dua sumber, yaitu ekstern yang berhubungan dengan data pesaing industri dan aturan-aturan pemerintah, dan intern, yaitu data keuangan dan non-keuangan. Sedangkan pada komponen output pemasaran, ada 5 komponen informasi, yaitu yang pertama, informasi tempat, berhubungan dengan info jaringan distribusi pemasaran. Yang kedua, informasi produk, berhubungan dengan info produk yang dijual perusahaan sekaligus produk-produk pesaing dan produk masa depan. Dan yang ketiga, informasi promosi,
berkaitan dengan kegiatan pengiklanan suatu produk. Yang keempat, informasi harga, berguna bagi manajer untuk menentukan dan menganalisis harga suatu produk. Dan yang terakhir, informasi integrasi, untuk manajer membuat strategi yang menggabungkan 4 aspek pemasaran yang tadi. Yang ketiga, sistem informasi produksi atau SIMPRO. Sistem ini mendukung perencanaan, kontrol, dan penyelesaian proses produksi atau manufaktur suatu perusahaan. Sistem informasi produksi terdiri dari 2 macam. Yang pertama adalah sistem pengendalian produksi, yang mengendalikan alat-alat produksi fisik dalam manufaktur perusahaan. Dan yang kedua adalah sistem informasi, yang menghasilkan informasi kepada manajer fungsi produksi. Pada gambar bagian komponen input produksi, komponen sistem informasi produksi mendapatkan data internal dari satu bagian untuk memperoleh data eksternal. Sumber data produksi eksternal berhubungan dengan data dari lingkungan luar seperti data pemasok, serikat pekerja, dan pemerintah. Sedangkan data internalnya dapat terdiri dari 2 bagian, yaitu data keuangan dan data non-keuangan. Sedangkan pada komponen output produksi terdapat 4, yaitu 1. Informasi proses produksi, menunjukkan kejadian-kejadian selama proses produksi berlangsung. Yang kedua, informasi sediaan, menunjukkan status dari barang mentah, barang dalam proses, hingga persediaan jadi. Yang ketiga, informasi kualitas produksi, menunjukkan informasi yang berhubungan dengan penanganan kualitas selama proses produksi. Dan yang terakhir, informasi biaya produksi, berhubungan dengan biaya yang dibutuhkan dalam proses produksi. Sistem Informasi Sumber Daya Manusia atau SIM-SDM. Sistem ini mendukung kegiatan manajer di fungsi sumber daya manusia, seperti perekrutan, pelatihan, dan pengaturan karyawan. Pada gambar, ditunjukkan terdapat komponen input dan komponen output. Pada komponen input, dalam sistem informasi SDM, terdiri dari 3 bagian, yaitu 2 bagian untuk mendapatkan data internal dan 1 bagian untuk mendapatkan data eksternal. Contoh data eksternal adalah data lulusan universitas, serikat pekerja, dan pemerintah. Sedangkan data internal terdiri dari data keuangan dan non-keuangan. Selanjutnya adalah komponen output sistem informasi SDM. 1. Informasi perencanaan tenaga kerja, dibutuhkan oleh manajer untuk merencanakan kebutuhan tenaga kerja. 2. Informasi pengolah tenaga kerja, dibutuhkan untuk mengolah SDM di dalam organisasi. 3. Informasi rekrutmen, dibutuhkan untuk pengadaan tenaga kerja secara eksternal dan internal. 4. Informasi benefit, meliputi benefit yang diterima oleh karyawan, contohnya dana pensiun. 5. Informasi lingkungan kerja, berhubungan dengan keluhan, kecelakaan kerja, dan kesehatan karyawan. Sistem informasi keuangan. Sistem ini menyediakan informasi pada manajemen, fungsi keuangan yang menyangkut persoalan dan pengalokasian keuangan perusahaan, pengendalian sumber daya keuangan, serta kelengkapan aset perusahaan. Dapat dilihat di gambar, input keuangan terdiri dari bagian data eksternal yang berhubungan dengan data pemerintahan, pasar modal, dan pasar uang. Dan data internal yang terdiri dari kebijakan perusahaan dan keuangan dari akuntansi. Selanjutnya adalah output keuangan. 1. Informasi forecast keuangan tentang laba rugi dan aliran kas beberapa tahun ke depan. 2. Informasi modal kerja tentang modal kebutuhan, modal jangka pendek untuk melakukan aktivitas sehari-hari. 3. Informasi investasi, menyangkut kegiatan investasi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan. 4. Informasi pendanaan, tentang pendanaan jangka pendek dan jangka panjang. 5. Informasi budget modal, untuk menganalisis budget keuangan perusahaan. 6. Informasi anggaran dan pajak, berisi informasi anggaran keuangan yang terdiri dari informasi pajak untuk pertanggungjawaban dari pusat pertanggungjawaban. Oke, kita mulai slide 11. Enterprise Resource Planning atau ERP. ERP adalah suatu perangkat lunak paket dengan aplikasi yang terintegrasi untuk digunakan keluar di organisasi. ERP memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. Kelebihan ERP adalah sebagai berikut.
1. Integrasi data yang menyebabkan akses data ke unit bisnis lain, fungsi-fungsi lain, proses-proses, dan organisasi meningkat. 2. Menyediakan cara lain untuk melakukan bisnis menuju ke orientasi proses dan pengurangan biaya proses bisnis. 3. Menyediakan kemampuan global dengan menyediakan globalisasi lewat proses bisnis yang umum. Sedangkan kelemahannya adalah 1. Implementasi ERP sangat sulit. Yang kedua, biaya implementasi ERP sangat mahal. Yang ketiga, organisasi hanya memikirkan manfaat besar dari penerapan ERP, tetapi tidak mempersiapkan personalianya untuk berubah. Dan yang keempat, personil yang tiba-tiba dibebani dengan tanggung jawab lebih besar akan memiliki kesiapan yang kurang. Kita masuk ke slide 12. Sistem Analysis and Programmentwicklung atau SAP. Perusahaan SAP didirikan pada tahun 1972 oleh 5 orang mantan karyawan IBM di Mannheim, Jerman. Kekuatan SAP terletak pada aplikasinya yang berbasis pada rantai nilai atau rantai penyediaan. Pemakai SAP diantaranya adalah perusahaan kimia Dow Chemical Company, NEI Dow Pandonomers and Company, perusahaan minyak Chevron Corporation and Exxon Corporation, perusahaan komputer Apple Computer, IBM, dan Intel. Sedangkan di Indonesia, hampir sebagian besar perusahaan menggunakan sistem SAP seperti Astra International, Toyota, Bentonel Prima, Aqua, dan Telkomsel. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, itu datangnya dari kami, dan bila ada kelebihan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.